Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Nuri Fidausi, NIM 202111210 akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Pengertian ta'arud al-adilah. Menurut bahasa, arud berarti takobul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ta'arud secara istilah yaitu bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud al-adilah bisa digambarkan dengan dua buah dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lain pada satu waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu 1. Adanya dua dalil. 2. Keduanya memiliki martabat yang sama. 3. Keduanya berbeda. 4. Berkenaan dengan masalah yang sama. 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh, ada 2 ayat dalam Al-Quran yang berlawanan. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Waladina yutawaffawna minkum wa yatadaruna aswaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asra fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka, maksudnya istri, menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan dalam surat At-Talaq ayat 4, wala iya isna minal mahiti min nisaikum ini irtabatum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wala ilam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun wa mayattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, maksudnya menopause, di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu, maksudnya tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 234, bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya iddahnya selama 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak. Sedangkan ayat kedua dalam surat At-Talaq ayat 4 membatasi waktu berakhirnya iddah wanita hamil, yaitu sampai melahirkan. Nah, baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai. Dengan ayat tersebut berarti terjadi 2 nas atau dalil yang bertentangan. Dalam pandangan mujtahid, selain ayat kedua di atas yang kelihatan zahirnya bertentangan, dan juga terdapat pada hadis tentang riba. Pertama, hadis yang berbunyi, tidak ada riba selain riba nasi'ah, maksudnya riba yang muncul dari hutang piutang. Hadis kedua berbunyi, janganlah kalian menjual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Kedua hadis tersebut nampak bertentangan dalam masalah riba fadl. Hadis yang pertama membatasi pengharaman riba pada riba nasi'ah saja, dan konsekuensinya berarti membolehkan riba fadl. Sedangkan hadis kedua mengharamkan riba fadl. Jadi di antara kedua hadis tersebut nampak bertentangan dalam masalah riba fadl. Satu hadis membolehkannya dan hadis yang lainnya melarangnya. Macam-macam ta'arud. A. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. B. Ta'arud antara sunnah dengan sunnah. C. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas. D. Ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Sekelompok ulama ahli usul fikih memandang bahwa ta'arud tidak bisa terjadi di antara dua dalil yang sama-sama qot'i. Karena jika terjadi pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qot'i, maka akan menimbulkan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan dan menetapnya dua hal yang saling bertolak belakang pada satu orang mukallaf. Apabila terjadi ta'arud antara dua nas, maka dihukumkan dengan membatalkan nas yang terdahulu jika diketahui.
Sedangkan jika tidak diketahui, maka diunggulkan salah satunya dengan sesuatu yang dapat berarti tarjih. Apabila tidak mampu menyepakati keduanya, apabila tidak mungkin, maka gugurlah keduanya. Penyelesaian ta'arud al-adilah. Metode Hanafiyah. Ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua kias, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjihkan kedua kias tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasakh adalah pembatalan hukum. Kedua, tarjih itu metode dalam memutuskan suatu masalah, memilih atau menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, al-jam wa al-taufik itu mengumpulkan dua dalil terdapat pertentangan dengan cara dibenarkan menurut syara. Yang keempat, tasakut al-daililain itu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode Syafi'iyah. Apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Kemudian, apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, al-jamu wa al-taufik, yang kedua nasak, yang ketiga tarjih, yang keempat tastakut dalilain. Pertentangan dalil antar am. Ada kalanya pertentangan antar dalil terjadi pada dua am. Al-Hafnawi menjelaskan mengkompromikan antara dua am dengan membagi macamnya antara dua mutlak dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi atau memahamkan salah satu dengan cara majas, dan antara am dengan khas dengan taksis am. Apabila dalam pertentangan itu tidak ditemukan suatu murojah, maksudnya yang mengunggulkan, maka kedua nas itu harus dikompromikan. Contoh aplikasi pertentangan dalil. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditahsis dengan dalil yang lainnya. Sebagai contoh, waladina yarmunal muhsonati thumalam ya'tu bi arba'i syuhada'i fajliduhum thamaniyatna jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, maksudnya berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalil ayat ini merupakan dalil am, yang menetapkan hukum dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhson, maksudnya bersuami, berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi nas tersebut ditahsis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan surat An-Nur ayat 6, waladina yarmuna aswajahum walam yakulahum syuhada'u ila anfusuhum fasyahadatu akadihim arba'u syahadati billahi innahu lamina syuhadikun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya, maksudnya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan bahwa ayat yang kedua mentahsis ayat yang pertama menurut Abu Hanifah. Dalil yang satu harus ditahsis dengan dalil yang lainnya. Tentang tarjih. Tarjih merupakan solusi akhir atas dua dalil yang bertentangan. Setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut, terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam pemahaman. Kesimpulan mereka sebagai berikut. A. Ulama ushul fikih sepakat pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. B. Jalan penyelesaiannya lewat tarjih, dengan berpegang pada yang kuat dan meninggalkan yang lain. C. Pada prinsipnya, diamalkan adalah yang lebih kuat tentang nasah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya,
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.